penting ya sama kita ya, untuk dipahami Bapak Ibu. Bisa dimengerti ya? Bisa? Kalau seandainya kita musafir, berimam sama orang yang bukan musafir, menjamak boleh, mengkosor tidak boleh. Kalau kita nggak mau menjamak, sholat biasa saja, ya bisa kan? Tapi gitu Bapak Ibu, tak mau udah ambil fasilitas, dia kerjakan sholat tersebut seperti biasa, ya bisa saja. Apa usah nggak jadi beban amal sependapat jamal? Dulu berhenti, asal berhenti. Nah, tapi kapan lagi Bapak Ibu kita mengambil fasilitas jamak kosong sekaligus mempraktekkan ilmu yang ada sama kita. Karena kaji itu kalau tidak dipraktekkan tidak akan paham. Kenapa orang berubah paham? Karena dipraktekkan. Kenapa orang punya haji berubah paham mengerjakan haji di sana? Karena nampak lokasinya dipraktekkan. Nah, jadi begini ya, ketentuan ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kita yang bukan musafir berimam sama orang yang musafir boleh, terserah dia mau dijamakkannya, mau dikosongkannya sembahyang, tak jadi sholat. Cuma kalau dikosongkannya, imam tersebut harus kasih tahu sama makmum. Kalau nggak kasih tahu nggak ada. Dan rakaat salam dia, kenapa nggak bingung? Bingung waktu itu makmum, sama dia boleh, tapi karena dia nggak kasih tahu, akhirnya makmumnya jadi bingung. Tapi kalau kita yang bukan musafir mengikut sama, kalau kita yang musafir mengikut satu imam yang bukan musafir, nah Bapak Ibu kita hanya dibolehkan menjamak ya, menjamak saja, kosong tidak. Nah ini Bapak Ibu ya yang harus dipahami dalam persoalan. Nah kemudian persoalan yang kedua, ketika seseorang sudah berwudu, kita kan tahu Bapak Ibu yang membatalkan wudu itu kan banyak. Bersenggol laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk laki bini. Laki bini itu bukan mahram itu, makanya bersenggolan wudunya batal. Rumah Ustaz bukan mahram, makanya boleh nikah. Tapi udah lama Ustaz, udah lama. Bersenggol kok batal lagi? Ya karena udah lama sinyal Bapak Ibu udah berkurang. Begitu kan? Kalau udah lama sinyal berkurang. Tapi kalau masih baru sinyalnya masih kencang. Makanya kalau bersenggolan udah 10 tahun, 20 tahun nikah, mana ada yang dirasa? Kok bisa batal? Terus itu ada seorang, kok bisa batal? Hanya saya mau bagaimana? Mazhab Syafi'i mengatakan mau ada rasa, ada syahwat atau tidak, wudu tetap batal. Kan itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi banyak yang mengatakan wudu. Ini kasusnya dia sudah berwudu kayak mobil, tidur dia Bapak Ibu di kursi mobil tersebut. Di antara yang membatalkan wudu adalah tidur itu Bapak Ibu membatalkan wudu. Ini yang jadi masalah, tidurnya diangkat. Apakah hukumnya batal? Kan begitu. Banyak kan orang kan duduk di mobil, nyandar, tak ada wudu. Tak ada yang batalkan wudu, hanya perkara tidur bersandar di sini. Apakah batal wudu tersebut? Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wudu tidak batal Bapak Ibu. Wudunya tidak batal walaupun dia tertidur menyandar di kursi mobil. Kenapa rupanya tidak batal wudunya? Alasannya karena tidak ada yang membatalkan wudu. Dia bersenggolan sama orang tidak. Kemudian tidak ada yang lepas dari dua tempat pembuangan. Tak ada. Karena secara hukum Bapak Ibu, orang kalau sudah duduknya mantap, mana lagi bisa lepas? Tapi kita kalau duduk ini, kalau ada yang mau dibuang, nggak akan bisa lepas. Tak percaya tes. Kalau duduknya mantap, harus begini. Tapi kalau mau lepas, bagaimana? Terpaksa
mereka. Tapi jadi itu adalah pembatalkan. Makanya tidur di kursi mobil itu nggak membatalkan wudu. Sama juga dengan jamaah mendengarkan khotib khutbah. Karena terlalu lama khotib tadi khutbah, atau bapak ibu suaranya kecil, makmum tak dengar. Jadi dia orang itu cakap tak boleh. Berarti dianggap lapor. Baca Quran lapor. Jadi duduk aja, duduk kesana, tidur. Sementara waktunya berkhutbah, dia kesana bapak ibu di masjid tersebut. Begitu selesai khutbah, komat baru pulang. Apakah makmum yang seperti ini, jamaah yang macam ini, mesti disuruh berwudu lagi untuk menjalankan sholat Jumat? Tidak, wudunya nggak batal. Jadi tidur yang membatalkan wudu itu kalau tidurnya terlentang, tidak tersandar, yang posisi pinggulnya duduknya mantap. Nah, jadi itu juga. Nah, contoh macam saya ceramah di sini. Bapak ibu talian tuh sandar. Tertidurlah, pokoknya udah nggak dengar lagi. Cakap Ustaz, udah nggak paham lagi. Karena orang tidur itu apa yang dicakapkan, Bapak ibu udah nggak dengar sama sekali. Itu tidur. Tapi kalau masih dengar cakap, cuma udah nggak paham. Kan begitu. Dengar, tahu ya kawan bercakap, tapi nggak paham apa lagi yang dicakapkan ya. Ini namanya mengantuk. Itu bedanya mengantuk sama tidur begitu. Nah, mengantuk sama tidur kalau posisi duduknya mantap, kesandar, wudunya tak batal. Tapi kalau tidur dari sini terlengah, maka wudunya batal. Jadi begitu ya. Kita ini kan ada kalau berusaha Bapak Ibu sudah berwudu dari rumah. Kenapa wudu Ustaz? Ya baguslah. Namanya berusaha juga wudu biar selamat di perjalanan Bapak Ibu. Tapi gitu orang kalau sudah wudu kemana-mana, Allah suruh malaikat untuk menjaganya. Nah, dijaga Allah Bapak Ibu. Nah, kita tersebut. Nah, makanya kalau ada kejadian apapun, kalau ada yang belum nyampe, insya Allah selamat. Karena namanya yang lain pada mati semua. Dia hanya mengikat saja, ya hilang. Dan begitu. Nah, jadi begitu ya. Itu lagi tertidur gini, batal nggak? Tidak ada masalah. Mau dia berpulang-pulang, macam terjadi gempa. Begini ini dia heboh kali. Asalkan pinggulnya tak terangkat, patokannya. Pinggul posisi pantat di bawah tak terangkat. Kalau terangkat, beres ini, dah batal. Begitu ya. Makanya kita jangan tidur nggak masalah, asalkan pinggulnya terangkat. Kalau terjatuh dia terangkat dari pinggul tadi, batal wudunya. Walaupun tak ada yang lepas. Nah, dia jangan lupa terjatuh. Nah, udah terangkat pinggul tadi, lepas ada. Wudu udah ada, suruh dulu. Begitu ya. Sudah ini, sebelum kita lanjut masalah yang berikutnya. Ini baru dua. Silakan yang mau tanya sebelum kita lanjut ke masalah yang ketiga. Ya, silakan. Jadi misalnya lah waktu zuhur kita berhenti di perjalanan itu berimam dengan orang imam kita itu mukim. Ya. Jadi berarti kita menyelesaikan 4 rakaat. Ya. Jadi setelah selesai ini kita mau menjamaknya dengan asar bisa. Boleh. Ya. Dengan kosongnya boleh bukan? Mengkosong tak boleh. Kita musafir, makmum, tidak musafir. Kita hanya bisa mengambil fasilitas jalan. Makanya waktu sholat zuhur itu bahasa niat. Sengaja aku sholat zuhur kujamakkan ke asar, jamak. Apa ya? Kalau zuhurnya belum disebut. Sengaja aku sholat zuhur kujamakkan ke asar, jadi makmum rakaat karena Allah. Nah itu
selesai, kita lanjut lagi. Sengaja aku sholat asar dijamakan di zuhur 4 rakaat jamak takdim disebutkan, jadi makmum karena Allah bisa, jamaknya bisa, mengkosor tidak boleh. Kalau kita sebagai makmum, tapi kalau kita sebagai imam banting bisa. Nah, bisa kalau kita sebagai imam, kita bisa menjamak sholat, kita bisa menjamak sholat, kita juga bisa mengkosor sholat. Asalkan makmum paham ya, karena Nabi pernah seperti itu. Kata Nabi, aku musafir, aku sholat 2 rakaat, makanya aku kosor sholatku, kalian lanjutkan. Terus ya. Makanya Nabi Muhammad pernah mengkosor sholat sementara makmumnya menyempurnakan sholat. Begitu Pak. Ada ya? Belum? Bapak Ibu? Itu Ustaz, kalau kita kan misalnya lebih makan, kita tertidur, itu kan nggak terangkat ini memang betul, tapi nggak batal. Tapi kita mau iler. Iler ini dalam bahasa Syafi'i ini, ences itu yang membatalkan wudhu itu Bapak Ibu. Yang dikategorikan najis. Ences yang keluar dari tidur berat. Itulah ences yang dianggap najis karena warnanya berbeda. Warnanya itu agak warna kuning. Tak percaya